Saya adalah orang yang dulu pernah mencoba bunuh diri berkali-kali. Saya Nisa dari Tegal, tapi bukan Nisa Sabian ya Pak Ustadz. Oh, beda jauh ya. Jauh ya. Mirip. Mirip. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Saya ini adalah manusia yang berdosa. Sama, Dulu. Mbak. Masa lalu saya terbilang buruk. Namun saya mendapat hidayah di tahun 2019. Saya berpikir saya tidak mungkin untuk hidup seperti ini terus. Setelah itu saya mengubah hidup saya dengan rajin beribadah, berusaha istiqomah, walaupun sekarang belum sepenuhnya untuk istiqomah ya Pak Ustadz. Cuman saya masih berusaha. Lalu saya merasa setelah saya berubah seperti ini, cobaan saya semakin banyak, semakin ditimpa, semakin benar-benar puncaknya itu ke tahun kemarin Pak Ustadz. Saya sakitnya itu nggak wajar. Saya muntah rambut dan saya muntah jarum pentul, semacam benda aneh, dan itu disaksikan oleh keluarga saya. Itu setelah saya melakukan acara pertunangan. Lalu saya berpikir Pak Ustadz, kenapa saya selalu mendapat cobaan yang seperti ini, sedangkan orang-orang yang menyakiti saya hidupnya itu bahagia Pak Ustadz. Benar-benar bahagia. Saya merasa saya sangat, mungkin saya berdosa telah berpikir negatif kepada Allah, karena kenapa saya seperti ini sedangkan orang-orang yang menyakiti saya itu bahagia ya Allah. Mungkin saya salah. Dan ditambah calon suami saya, kebetulan saya akan menikah di bulan Juli insya Allah. Calon suami saya itu terbilang orang yang apa aja itu selalu tercapai Pak Ustadz. Tapi setelah bersama saya merasa calon suami saya juga ditimpa kayak masalah bertubi-tubi. Saya malah merasa apa saya tidak pantas untuk bahagia? Apakah saya tidak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Begitu Pak Ustadz. Dan pertanyaan saya, orang berdosa seperti saya, apakah bisa untuk bahagia Pak Ustadz? Soalnya saya adalah orang yang dulu pernah mencoba bunuh diri berkali-kali. Namun saya selalu bertahan karena saya berpikir ini cobaan. Saya pasti akan mendapatkan kebahagiaan kelak nanti. Namun di pikiran saya tetap, kenapa saya tidak pernah bahagia? Apakah saya memutuskan untuk menikah dengan pasangan saya itu adalah hal yang maksudnya kayak adalah satu hal yang tepat gitu. Saya takut membuat calon suami saya semakin susah. Itu aja Pak Ustadz. Sebelum kita menyimpulkan bahwa kita nggak bahagia karena Allah nggak memberikan kita kebahagiaan, kita coba breakdown dulu beberapa masalah ini, karena kan ini agak banyak ya masalahnya ya. Pertama tentang masalah orang yang punya hasad, dengki kepada kita sehingga memberikan kita kesusahan. Salah satunya tadi yang muntah barang-barang asing. Coba Mbak Nisa udah mendawamkan beberapa amalan ya, kayak zikir pagi dan petang, kemudian menjaga rumahnya dari hal-hal yang bisa mengundang atau memudahkan itu datang. Insya Allah kalau itu didawamkan lebih kuat lagi, insya Allah akan jadi pelindung lah. Yang kedua, masalah dengan pasangan. Ketika Mbak Nisa dan calon pasangan Mbak Nisa punya niat baik mau menikah, pasti niat baik itu karena Allah kan. Pasti dimudahkan sama Allah. Jadi kalau misalnya calon pasangan Mbak Nisa sekarang dapat beberapa masalah,
dan timingnya pas lagi setelah dekat sama Mbak Nisa, itu bukan karena Allah nggak menghargai niat kalian. Bukan ke sana POV-nya. Kita perlu mencari tahu nih, bukan ngejudge, tapi kita perlu mencari tahu supaya kebuka. Apa ya kira-kira yang jadi ganjelan dalam hidup Mbak Nisa selama ini? Coba periksa biasanya nggak harus pasti ya. Gimana hubungan dengan orang tua? Kedua, gimana hubungan dengan guru? Dua ini kan sering banget jadi kunci nih. Coba perbaiki hubungan dengan orang tua, perbaiki hubungan dengan guru yang paling berjasa dalam hidupnya Mbak Nisa atau hidup kita semua. Karena katup yang membuat kehidupan kita itu nggak lancar, itu salah satunya adalah buruknya hubungan kita dengan salah satu di antara mereka, orang tua atau guru. Karena guru itu sama pentingnya dengan orang tua. Orang tua melahirkan biologi kita atau fisik kita, guru melahirkan jiwa kita ataupun rohani kita. Jadi guru yang ngajarin kita ngaji, yang memperkenalkan kita tentang iman, yang memperkenalkan kita tentang Islam, dia adalah orang yang paling berjasa. Bisa nggak kita perbaiki hubungan dengan dia, datang kepada dia, sungkem kepada dia, minta ridhonya, minta doanya. Siapa tahu kuncinya ada di dia gitu, orang tua, guru. Baru nanti coba perhatikan lagi, kita kira-kira pernah zalim gak sama orang? Karena dulu ada orang ya di zaman Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, ada orang itu hidupnya susah terus. Terus sampai Umar nanya gini, kamu pernah bikin dosa apa sama orang? Orangnya gak bisa nyebut, sampai kemudian anaknya yang ngasih tahu, ayah saya tuh pernah zalim kepada seseorang. Ya udah, akhirnya Umar bilang, kamu minta maaf sama orang itu, kamu coba perbaiki hubungan dengan orang itu, kamu coba senangkan hatinya. Setelah dia minta maaf sama orang itu, akhirnya baru kesusahan hidup dia itu berangsur-angsur hilang. Karena jangan-jangan kita selama ini gak sadar pernah menzalimi seseorang yang sangat menyakitkan dan doanya tembus langit, dan itu bahaya kan? Itu bahaya sekali. Kalau ada orang yang terzalimi angkat tangan, dia bilang, ya Allah, aku ingin menyebutkan kepadamu satu nama yang dia pernah menyakiti aku karena mencoreng nama baikku, harga diriku, atau menyakiti fisikku, atau mengambil hartaku, atau apapun ya masalahnya. Ya Allah, aku adukan dia kepadamu, berikanlah keadilanmu kepada kami. Itu ngeri banget kalau udah didoain kayak gitu sama seseorang. Walaupun saya punya prinsip, kalau saya lagi terzalimi, saya gak mau ngedoain orang yang terzalimi. Baik banget sih Ustaz, bukan. Saya punya prinsip, kalau lagi terzalimi itu kan doa kita makbul kan. Daripada ngedoain dia, mending saya doain diri saya sendiri. Jadi bukan saya gak ngedoain dia karena saya udah memaafkan, bukan. Saya pakai kesempatan doanya mustajabah buat doain diri sendiri. Begitu terzalimi langsung saya fulus. Ini mah doa guyon lah ya. Apa yang hajat kita misalnya, ya Allah gini-gini. Pas lagi terzalimi langsung. Daripada saya doain dia gak ada kebaikan buat siapa-siapa. Atau saya ngedoain dia kebaikan juga saya belum rela nih. Ya Allah beri dia hidayah, apa segala macam, bahagiakan dia. Kan kayaknya berat ya. Gak rela banget kan ngedoain orang yang zalim dengan kebaikan. Kalau gak bisa, saya juga gak akan ngedoain dia dengan keburukan. Minimal saya pakai buat diri saya sendiri. Tapi orang yang terzalimi itu punya hak untuk mendoakan kita yang menzalimi dengan doa yang buruk loh. Selama doanya gak berlebihan. Jangan-jangan kita pernah gak sadar atau udah lupa menyakiti seseorang. Coba periksa itu dulu. Saya gak ngejudge Mbak Nisa. Lebih ke kayak introspeksi kita semuanya. Karena ini bisa berlaku kepada kita juga. Mungkin kasus Mbak Nisa bukan di situ. Beda lagi. Tapi siapa tahu kasus kita ada yang tentang orang tua. Ada yang tentang guru. Karena saya kan orang tua saya udah wafat. Berarti mertua. Kalau saya gak punya masalah dengan mertua. Saya udah sungkem dengan mertua. Saya minta ampun sama mertua. Minta doanya. Oke, mertua saya ridho dengan saya. Saya periksa lagi, apa masalah saya waktu kemarin-kemarin itu banyak musibah. Oh saya udah lama gak sungkem sama guru saya di Aceh. Saya pulang ke Aceh. Saya datang ke guru saya sungkem, saya cium tangannya. Saya minta doa dan ridhonya. Saya balik ke Bandung. Itu tuh dalam hitungan hari terus kayak dibuka gitu sama Allah. Banyak kemudahan-kemudahan. Sedahsyat itu tuh ke guru tuh. Apalagi guru yang mengajarkan kita iman. Mulai dari ngajarin kita Quran, ngajarin kita syariat gitu. Mungkin itu guru-guru lama kita yang bukan profesor-profesor banget. Tapi dia kan yang pertama memperkenalkan kita tentang
Allah gitu. Nah guru-guru kayak gini nih coba perbaiki hubungan dengan mereka. Baru yang ketiga periksa lagi jangan-jangan kita pernah salah. Kalau salah sih pasti dengan banyak orang kita pasti pernah salah. Tapi zalim enggak? Yang parah gitu zalimnya. Kalau salah-salah kayak salah paham segala macam, salah ucap, oke lah kita namanya manusia ya. Tapi kalau yang zalim banget pernah enggak? Jangan-jangan itu yang jadi katup sehingga rezeki kita, kebahagiaan kita, kemudahan kita itu kayak terkunci gitu. Buka kuncinya, periksa itu. Itu poin yang kedua. Perbaiki dulu hubungan dengan orang-orang yang jadi kunci hidup kita. Orang tua, guru, dan orang yang terzolimi. Kalau udah punya pasangan, bagi kalian yang udah punya pasangan, nambah orang tua, guru, pasangan. Pasangan ini suami ke istri, istri ke suami. Bukan cuma istri ke suami doang ya. Suami ke istri juga gitu. Suami yang zalim sama istri, istri yang dianiaya oleh suami, gak akan berkah rezeki suaminya. Gak akan berkah. Nah, poin yang ketiga buat Mbak Nisa, jawabannya tuh udah ada tadi di narasi saya yang awal. Setiap ujian itu memberi kita pelajaran. Dan semua pelajaran itu akan merubah seseorang. Kalau kita fokus hanya dengan rasa sakit, kita akan terus menderita. Tapi kalau kita fokus dengan pelajarannya, kita akan bertumbuh. Coba Mbak Nisa, pertama lihat ada pelajaran-pelajaran apa yang saya dapatkan dari setiap ujian ini. Dan itu jadi pertumbuhan spiritualnya, mentalnya, mindsetnya, bahkan mungkin life skillnya Mbak Nisa. Sehingga suatu saat ketika ujian itu udah berlalu, Mbak Nisa menjadi seseorang yang punya kapasitas lebih, punya value diri yang lebih. Itu satu. Yang kedua, coba Mbak Nisa selain menerima ujian, bisa nggak juga belajar merasakan anugerah. Being grateful dalam hidup itu. Kan itu yang kurang dari kita kan. Kita kan kayak satu ujian dikasih itu langsung aware kan. Aku diuji nih. Satu masalah, ada masalah nih. Satu musibah, ada masalah nih, ada musibah nih. Kita langsung aware gitu kalau dikasih ujian sama Allah. Tapi kalau dikasih anugerah, kita sering gak aware. Itulah kenapa kita susah bahagia. Karena kita fokusnya hanya dengan masalah. Kita bukan bilang gak ada masalah, ada. Tapi juga anugerah juga banyak kalau dalam hidup kita. Bisa gak kita coba merasakan dan menikmati anugerah itu? Aku punya keluarga, aku punya orang-orang yang sayang sama aku. Makanya saya selalu bilang ke orang-orang yang lagi patah hati, gak penting siapa yang melukai kalian atau membuat kalian patah. Yang penting adalah siapa yang bisa membuat kalian tersenyum lagi. Maka fokuslah dengan mereka. Jangan fokus stalking yang udah lewat. Pakai akun kedua, akun ketiga, akun keempat. Nggak usah. Karena mereka udah nggak penting. Kalau kalian hanya fokus dengan mereka, dengan orang-orang yang pernah mematahkan dan melukai kalian, nggak akan mudah untuk bahagia. Tapi kalau kalian fokus dengan orang yang ada di sekeliling kalian, circle yang membahagiakan kalian. Kalau saya sekarang udah punya keluarga, anak-anak saya, setiap saya pulang saya ngelihat anak saya yang masih kecil Ertuğrul, yang umurnya 5 tahun, yang rambutnya panjang segini, tapi kalau dilepas, ting, balik lagi ke sini. Yang senangnya reok Ponorogo yang gini-gini di rumah, guling-guling di lantai. Saya tanya, "Adek, kamu ngapain guling-guling?" "Bentar, Mbak, aku lagi kesurupan." Kalau saya fokus ke dia, kalau saya fokus ke istri, kalau saya fokus ke keluarga terdekat saya akan lebih mudah menghargai hidup dan bahagia. Oh, ternyata hidup saya walaupun banyak masalah di luar rumah, di dalam rumah itu banyak banget anugerah ya. Anugerah pasangan, anugerah anak, anugerah orang tua, anugerah rezeki, anugerah kehangatan, anugerah ini dan itu. Banyak anugerah ya. Di situ walaupun gak sepenuhnya kita bilang bahwa kita itu orang yang paling beruntung, setidaknya kita bisa tahu bahwa hidup kita itu ada sisi baiknya juga lah. Untuk kita nikmati. Untuk ngumpulin energi lagi menghadapi ujian-ujian yang berat. Semoga Mbak Nisa dikuatkan. Semoga Mbak Nisa bisa membuka katup-katup tadi. Semoga Mbak Nisa dilapangkan hatinya untuk lebih bahagia lagi dengan apa yang ada dan sabar dengan apa yang belum ada. Allahu a'lam.